Warga di Kecamatan Hamparan Rawang masih bertahan di tengah banjir. Akibat curah hujan yang tinggi, debit air Sungai Batanghari mencapai 281 cm. Basnas Provinsi Jambi kumpulkan 3 miliar rupiah donasi untuk Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 29 Desember 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, hingga kini banjir masih menggenang ribuan rumah warga di Kecamatan Hamparan Rawang. Meski ketinggian air sudah mulai surut, namun warga belum bisa beraktivitas dan bertahan di rumah yang lebih tinggi dan lokasi yang lebih aman. Banjir masih menggenangi pemukiman warga 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Tingginya intensitas hujan yang masih mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh membuat air Sungai Batang Merau terus meluap dan merendam pemukiman warga. Meski ketinggian air sebelumnya mencapai hampir 2 meter, namun kini banjir sudah mulai surut. Namun warga belum bisa beraktivitas karena rumah mereka masih terendam air. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir memilih untuk mengungsi ke rumah keluarga dan lokasi yang lebih tinggi dan aman. Kondisi genangan air yang mengenangi pemukiman warga saat ini sudah mulai menimbulkan bau tidak sedap. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, Pemkab Sungai Penuh menyalurkan bantuan makanan dan obat-obatan. Wali Kota Sungai Penuh Ahmad Zubir menjelaskan, selain tingginya intensitas hujan, banjir yang terjadi di 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh disebabkan pendangkalan Sungai Batang Merau. Sehingga air sungai meluap dan menggenangi pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai. Banjir yang terjadi kali ini itu sudah 10 hari berlalu. Namun kondisi saat ini, masyarakat kami tetap rumahnya masih terendam dan tetap masih belum bisa beraktivitas. Untuk mengatasi banjir yang terus terjadi, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap adanya bantuan dari pihak provinsi dan pusat untuk membantu normalisasi dan membangun tembok penahan air sungai. Agar air sungai tidak meluap dan merendam pemukiman warga di kala musim penghujan. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyiapkan 3 unit alat berat di titik rawan longsor, terutama di wilayah Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun. 2 kecamatan di Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebagai wilayah rawan longsor, terutama di ruas jalan penghubung menuju Kecamatan Batang Asai antara Desa Sikamis, Kecamatan Cerminan Gedang, ke Desa Sungai Pinang, Kecamatan Batang Asai, serta Desa Pekan Kegedang menuju wilayah Marga Batin Pengambang. Sedangkan di Kecamatan Limun dari Desa Pancakarya menuju Desa Meribung. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan pihaknya saat ini bersiap menghadapi bencana hidrometeorologi. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Batang Asai mulai terjadi tanah longsor. 3 alat berat disiapkan, 1 unit alat berat diantaranya telah disiagakan di kantor Camat Batang Asai, sementara 2 unit disiagakan di Dinas PUPR. Untuk peralatan, saya baru salah laporan lagi, jadi kita ada 3 peralatan. 1 di Batang Asai itu ada di kantor Camat, sudah standby terus. Ada 2 sekarang juga di kantor PU. PJ Bupati Sarolangun juga memastikan pihak BPBD dan Dinas PUPR Sarolangun sudah diinstruksikan untuk menyiapkan peralatan penanganan banjir dan longsor. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi percepatan penanganan bencana alam. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, debit air Sungai Batanghari meningkat cukup tinggi. Hasil pantauan alat pengukur ketinggian air atau APK, ketinggian air mencapai 281 cm. Masyarakat yang berada di pinggiran aliran Sungai Batanghari diimbau tetap waspada. Akibat curah hujan yang cukup tinggi terus terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari, debit air Sungai Batanghari mengalami peningkatan. Dari hasil alat pengukur ketinggian air atau APK yang berada di Muara Bulian, saat ini debit air Sungai Batanghari telah mencapai 281 cm. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, Dr. Bebi Andihara mengatakan, kenaikan debit air Sungai Batanghari ini terjadi sejak 1 pekan lalu.
akibat curah hujan dengan intensitas tinggi dan kiriman air dari wilayah Kabupaten Bungo. Jadi ini sudah waspada satu akibat daripada kenaikan air Batanghari. Nah, daerah-daerah yang terdampak daripada curah hujan yang cukup tinggi sehingga air di Sungai Batanghari meningkat. Dampak yang sekarang ini sudah terjadi pada daerah Kecamatan Marsubo Ulu, khususnya di Batu Sawah. Pihak BPBD pun juga mengharapkan masyarakat yang berada di pinggiran aliran Sungai Batanghari, terutama wilayah Kecamatan Muara Tembesi, Batin 24, dan Marsubo Ulu untuk tetap waspada, karena wilayah tersebut merupakan langganan banjir jika air Sungai Batanghari meluap. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris mengingatkan masyarakat untuk tidak bereforia berlebihan saat menyambut malam pergantian tahun. Masyarakat diajak untuk memaknai malam tahun baru dengan berdoa bersama atau hal-hal positif lainnya. Memastikan momentum pergantian tahun 2024 dapat berlangsung aman dan kondusif, Gubernur Jambi Al-Haris mengingatkan masyarakat untuk tidak euforia berlebihan dalam menyambut malam pergantian tahun. Gubernur mengajak masyarakat untuk memaknai malam pergantian tahun dengan berdoa bersama agar kehidupan di tahun 2024 menjadi lebih baik. Masyarakat lebih disarankan untuk menghabiskan malam tahun baru dengan berbagai kegiatan positif bersama keluarga, ketimbang melakukan pesta-pesta tak bermanfaat termasuk pesta kembang api atau konvoi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Melalui kegiatan positif bersama keluarga, selain dapat membangun hubungan yang harmonis, juga dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial antar anggota keluarga. Euforia berlebihan dalam menyambut malam pergantian tahun dikhawatirkan malah akan mengarah ke hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gubernur juga meminta masyarakat yang memanfaatkan liburan tahun baru dengan berpergian untuk tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas yang benar. Pertama, kita berharap bahwa tahun baru 2024 ini tidak boleh euforia berlebihan. Maknai tahun ini dengan berdoa bersama-sama. Untuk 2024 kita lebih baik lagi, lebih lebih bersahabat lagi, lebih berkeluarga lagi, lebih bersilaturahmi lagi, dan tentunya kita ingin lebih baik dari semua apapun yang di tahun ke depan 2024. Sementara itu, saat ini masih masa puncak musim penghujan. Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan bencana hidrometeorologi jelang pergantian tahun. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sambut malam pergantian tahun dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk menutup tahun 2023 dengan zikir dan doa bersama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk menutup tahun 2023 dengan zikir dan doa bersama di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, kegiatan itu akan diselenggarakan pada 31 Desember atau tepat di malam pergantian tahun. Zikir dan doa bersama yang akan dimulai sejak sholat maghrib ini akan diisi dengan tablik akbar dari 3 penceramah nasional. Untuk itu, masyarakat diminta agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Sekda menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan Pemprov untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama mendoakan kehidupan di tahun 2024 yang lebih baik. Masyarakat juga diajak untuk melakukan kegiatan positif dan memiliki nilai ibadah agar dapat menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat saat menyambut malam pergantian tahun. Insya Allah untuk akhir tahun tanggal 31 Desember di Masjid Agung nanti akan diadakan zikir, tablik akbar serta doa untuk tutup tahun dan juga mendoakan untuk awal tahun agar lebih baik. Termasuk juga nanti akan ada pengumuman dari Bapak Gubernur terkait dengan donasi Palestina. Saat acara zikir dan doa bersama itu, pemerintah Provinsi Jambi juga akan secara resmi menyampaikan total donasi Palestina yang berhasil dikumpulkan. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Arus lalu lintas di ruas jalur lintas timur Sumatera menjelang pergantian tahun masih terpantau normal. Kendaraan pribadi masih mendominasi melintas, baik yang masuk wilayah Muara Jambi maupun sebaliknya. 3 hari menjelang perayaan pergantian tahun baru, terpantau arus lalu lintas di ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi Riau masih lancar dan normal. Laju kendaraan rata-rata 60 sampai dengan 80 km per jam.
Untuk saat ini, kendaraan yang melintas dari arah Jambi menuju Pekanbaru Riau didominasi kendaraan pribadi dari wilayah Jawa. Sementara itu yang melintasi jalan lintas Sumatera Jambi Muara Bulian juga lancar. Kendaraan roda 4 dengan nomor polisi wilayah Jambi mendominasi yang melintas di jalur tersebut. Sedangkan untuk truk lebih dari sumbu 3 masih terlihat melintas di ruas jalan Sumatera menuju Pulau Jawa. Dengan kondisi jalan yang lengang, para pengendara diimbau untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Terutama saat hujan deras melintasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi bahkan daerah lainnya. Mengingat wilayah Provinsi Jambi kini berada pada musim hujan, bagi pengendara sebelum melakukan perjalanan juga diimbau agar dapat memastikan fisik kendaraan dalam kondisi baik termasuk kondisi kesehatan pengemudi. Berdasarkan catatan Satlantas Polres Muaro Jambi, terhitung 22 Desember lalu hingga hari ini, terdapat 2 peristiwa laka lantas yang terjadi di wilayah Muaro Jambi, dengan 1 orang meninggal dunia. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Sekda Kota Jambi meminta Ketua RT bersikap netral pada pemilu tahun 2024. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, semua ketua RT di Kota Jambi diminta untuk menjaga kondusivitas masyarakat di masa kampanye pemilu 2024 dan harus bersikap netral di pemilu 2024. Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan meminta semua ketua RT di Kota Jambi untuk bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan instruksi PJ Wali Kota kepada camat dan lurah yang kemudian diteruskan sampai ke tingkat bawah. Ketua RT juga diminta untuk menjaga kondusivitas di masyarakat selama tahapan pemilu, sehingga tidak ada kerusuhan atau konflik antar masyarakat. Jika terdapat ketua RT yang tidak netral, bisa dilaporkan ke Bawaslu sebagai fungsi pengawas pemilu yang berwenang. Ridwan menyebutkan, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi pasalnya ketua RT ditunjuk dan orang kepercayaan dari masyarakat. Saya belum bisa mengatakan dicopot atau tidak, karena forum RT ini kan hasil kepercayaan masyarakat, ya. Atas salah satu misi masyarakat yang ada di mewakili masyarakat yang ada di wilayahnya itu untuk membantu kelancaran pemerintah tingkat bawah, salah satu RT. Sekda Kota Jambi juga menyebutkan hal yang terpenting dilakukan Ketua RT, yakni menciptakan kondusivitas selama pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. KPUD Sarolangun akan melakukan sortir dan lipat ratusan ribu surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi Jambi pemilu 2024 di awal Januari 2024. Setelah menerima ratusan ribu surat suara DPRD Kabupaten Sarolangun di 4 daerah pemilihan, yakni daerah pemilihan 1 Sarolangun 1, Kecamatan Sarolangun, dan Kecamatan Batin 8. Surat suara daerah pemilihan Sarolangun 2, Kecamatan Pauh, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mandiangin, dan Kecamatan Mandiangin Timur. Serta daerah pemilihan Sarolangun 3, Kecamatan Pelawan, dan Kecamatan Singkut. Sementara daerah pemilihan Sarolangun 4, Kecamatan Limun, Kecamatan Cerminan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai. Serta DPRD Provinsi Jambi daerah pemilihan Sarolangun dan Merangin sebanyak 214.191 lembar. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan untuk proses penyortiran dan pelipatan pihaknya belum berencana menambah petugas sortir. Karena masih memberdayakan 100 petugas sortir dan pelipatan surat suara pasangan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu. Penyusuran sama kayak kemarin kita lakukan penyusuran dan pelipatan, cuman sepertinya kalau jadwalnya belum kita tentukan dan berkemungkinan akan kita lihat di awal tahun. Saat ini ratusan ribu surat suara yang sudah diterima KPUD Sarolangun masih tersimpan rapi di gudang Gork Center KPUD Sarolangun. Penyortiran dan pelipatan akan dilakukan di awal bulan Januari 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Tebo merekrut 1.044 pengawas TPS yang akan bertugas pada pemilu 2024. Proses pendaftaran PTPS akan dilakukan pada Januari 2024.
Bawaslu Kabupaten Tebo membutuhkan 1.044 pengawas TPS untuk pelaksanaan pemilu 2024. Jumlah itu disesuaikan dengan TPS reguler di Kabupaten Tebo, termasuk TPS lokasi khusus di Lapas Kelas 2B Tebo. Menurut Ketua Bawaslu Paridatul, seorang PTPS bertugas mengawal mulai dari pendistribusian kotak suara dari panitia pemilihan kecamatan ke TPS hingga proses perhitungan suara. Selain itu juga mencatat adanya dugaan pelanggaran oleh KPPS di TPS bertugas. PTPS juga harus mengawal kotak suara dari TPS kembali ke PPK setelah proses perhitungan suara pemilu selesai. Untuk itu, Paridatul berharap adanya partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawas TPS. Sesuai aturan, pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. Ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2022, PTPS nantinya akan diberi honor sebesar Rp1 juta. Sementara itu, perekrutan PTPS akan dilakukan bulan Januari 2024. Adapun persyaratan untuk menjadi PTPS hampir sama dengan persyaratan perekrutan KPPS pemilu oleh KPU. Seperti pendidikan minimal SMA serta tidak menjadi anggota partai politik. PTPS yang direkrut nanti akan bertugas di 126 desa dan kelurahan dan tersebut di 12 kecamatan di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Bupati Bungo Masuri salurkan pemberian makanan tambahan bagi balita stunting dan ibu hamil. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Wujudkan Kabupaten Bungo Bebas Stunting 2024, Bupati Mashuri bersama Basnas Bungo menyalurkan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronik. Untuk mewujudkan Kabupaten Bungo Bebas Stunting, Bupati Mashuri bersama Basnas menyalurkan bantuan pemberian makanan tambahan untuk anak balita stunting dan ibu hamil dengan status kekurangan energi kronik. Bupati Mashuri mengatakan, angka stunting di Kabupaten Bungo pada akhir tahun 2023 ini 15,2%. Untuk itu, Pemkab akan berkomitmen menurunkan angka status stunting pada tahun 2024. Dengan melakukan pelacakan kasus stunting, bisa melihat lebih dekat penyebab balita menderita stunting di masyarakat. Kemudian bisa melaksanakan pendekatan yang tepat pada penanggulangannya. Selanjutnya diharapkan pemerintah dusun dan kader PKK dapat berkomitmen memfasilitasi para ibu hamil dalam memperbaiki pola makan. Guna memenuhi asupan gizi yang sehat, pemberian makanan tambahan bagi bayi stunting dan ibu hamil ini yang dilakukan di Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah. Kedepan pemerintah Dusun Sungai Mengkuang bisa memberikan makanan tambahan secara rutin sehingga mampu menekan prevalensi stunting. Melaksanakan pembagian makanan tambahan dan bantuan-bantuan kebutuhan pokok untuk anak-anak kita yang stunting, khusus untuk di Sungai Mengkuang ini. Dari data yang kita punya itu ada 10, namun alhamdulillah kemarin tinggal 8 orang. Kemudian ada juga ibu hamil yang kita beri bantuan. Pemerintah Kabupaten Bungo pun terus melakukan penyuluhan dan edukasi bagaimana penanganan stunting di setiap kecamatan dan dusun. Seperti dengan cara pencegahan pernikahan dini, menjaga kebersihan lingkungan hidup sehat di dalam dan di luar rumah, pola asuh yang tepat, serta perbaikan gizi. Pemberian makanan tambahan bagi balita stunting dan ibu hamil didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bungo sebagai bentuk kepedulian terhadap balita dan kesehatan ibu hamil. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Hiburan rakyat akhir tahun 2023 pemerintah Kabupaten Merangin berlangsung meriah. Hiburan rakyat ini menampilkan artis ibu kota Eri Susan serta artis asal Jambi jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut nasional Ayudhya dan Dwi Jambi. Malam hiburan rakyat yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Merangin ke-74 berlangsung meriah dan spektakuler di pelataran kantor baru Bupati Merangin. Puluhan ribu masyarakat dari berbagai penjuru bumi Tali Undang Tambang Teliti tumpah ruah memadati lokasi acara.
Artis ibu kota Eri Susan serta artis asal Jambi jebolan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut nasional Ayudhya dan Dwi Jambi dihadirkan untuk menghibur masyarakat. Puncak malam hiburan rakyat itu semakin meriah dan spektakuler dengan munculnya Eri Susan. Artis senior ibu kota yang mampu memukau dan menghibur puluhan ribu warga yang hadir. Eri Susan juga terlihat sangat piawai mengendalikan penontonnya lewat puluhan lagu yang dibawakan. Puncak malam hiburan rakyat ini dihadiri PJ Bupati Merangin Muhti bersama istri dan asisten 3 Sekda Provinsi Jambi Jangci Moza. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Polres Kerinci gagalkan penyelundupan puluhan motor tanpa dokumen asal Pulau Jawa. Sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Menjadi badan yang dipercaya pemerintah mengumpulkan donasi untuk Palestina, Basnas Provinsi Jambi sudah mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dengan total 3 miliar rupiah. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi hingga saat ini sudah menerima bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina senilai 3 miliar rupiah. Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri Husin mengatakan, miliaran uang itu dikumpulkan Basnas dari penggalangan dana yang dilakukan berbagai pihak. Berdasarkan catatan Basnas, donasi dari OPD pemerintah Provinsi Jambi, kemudian donasi dari siswa SMA dan SMK se-Provinsi Jambi, termasuk kelompok perbankan, menjadi penyumbang terbesar donasi untuk Palestina. 3 miliar donasi yang terkumpul dan masih dibuka umum itu tidak termasuk perhitungan donasi yang dikumpulkan oleh Basnas Kabupaten Kota. Pembukaan donasi kemanusiaan setelah pecahnya konflik Palestina-Israel akan ditutup Basnas setelah Pemprov Jambi menggelar kegiatan zikir dan doa bersama pada malam pergantian tahun. Gabungan seluruh donasi itu akan secara resmi diserahkan Basnas Provinsi ke Ketua Basnas Republik Indonesia pada sidang paripurna istimewa Hari Ulang Tahun ke-67 Provinsi Jambi. Di kita saja hari ini sudah menyentuh angka 3 miliar rupiah. Ini belum kita ambil data dari Basnas Kabupaten Kota yang juga bergerak untuk mengumpulkan donasi. Konflik Palestina-Israel yang kembali pecah di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 total telah menewaskan lebih dari 21.000 korban jiwa. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Satreskrim Polres Kerinci gagalkan penyelundupan puluhan unit kendaraan bermotor roda 2 yang diduga tidak memiliki dokumen atau bodong. Puluhan motor bodong tersebut dibawa dari Jakarta dengan menggunakan jasa pengiriman kargo. Puluhan unit kendaraan bermotor roda 2 yang diduga tidak memiliki dokumen alias bodong ini diamankan tim Tungau Satreskrim Polres Kerinci. Setelah Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat adanya truk bermuatan motor bodong akan masuk ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kasat Reskrim Polres Kerinci mengatakan, puluhan motor tanpa dokumen ini diamankan setelah Polres Kerinci berkoordinasi dengan Polres Merangin, Jambi, dan mengamankan truk bermuatan motor bodong tersebut saat hendak masuk ke Kabupaten Kerinci di Jalan Lintas Sumatera Kerinci Bangko. Saat ini 29 unit motor tanpa dokumen sudah diamankan di Polres Kerinci. Dapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman motor yang tanpa dilengkapi dokumen dari Jawa menuju Kabupaten Kerinci tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Sebelumnya Polres Kerinci mengamankan 9 unit motor tanpa dokumen. Puluhan motor yang diamankan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Polres Kerinci mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan motor untuk melakukan pengecekan di Polres Kerinci dengan membawa surat-surat dan bukti yang lengkap. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi memastikan pasokan dan harga bahan pokok jelang tahun baru tetap stabil. Pihak Pemkot pun juga telah melakukan sidak ke pasar induk untuk memastikan ketersediaan pasokan. Menjelang perayaan Tahun Baru, pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok tetap stabil. Salah satunya komoditas cabai yang menjadi kebutuhan pokok setiap hari. Pejabat Wali Kota Jambi Sri Purwoningsih mengatakan,
Harga cabai saat ini sudah mulai stabil di harga Rp30.000 sampai dengan Rp35.000 per kilogram. Diharapkan tidak ada lonjakan harga atau kekurangan pasokan saat tahun baru nanti. Pemkot Jambi juga telah menyiapkan anggaran di biaya tak terduga atau BTT untuk mengatasi jika ada lonjakan harga, sehingga kebutuhan masyarakat Kota Jambi dapat tercukupi dengan baik. Tidak hanya cabai, Pemkot juga akan mengintervensi sejumlah harga bahan pokok lainnya seperti bawang, minyak goreng, telur, dan lain sebagainya. Hari ini harga pasar di Kota Jambi masih stabil di harga 35 gitu ya. Dan kita berharap tidak ada lonjakan yang signifikan. Tapi kalau misalnya ada lonjakan yang signifikan, kami sudah melakukan koordinasi dengan agen-agen untuk bagaimana kita melalui BTT-nya kami mencoba mengintervensi supaya tidak terjadi lonjakan itu. Pemerintah Kota Jambi juga telah meninjau jumlah pasokan bahan pokok di pasar induk. Hal itu untuk memastikan ketersediaan pasokan agar tetap tercukupi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 82 orang mengikuti seleksi petugas PPIH Kloter Haji dan PPIH Arab Saudi. Seleksi ini dilaksanakan guna menyaring para petugas haji yang akan membimbing para calon jemaah haji selama pelaksanaan ibadah dari Jambi pada tahun 2024. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar seleksi rekrutmen petugas haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi di Gedung Aula Asrama Haji pada Kamis 28 Desember 2024 kemarin. Seleksi ini dilaksanakan guna menyaring para petugas haji yang akan membimbing para calon jemaah haji selama pelaksanaan ibadah dari Jambi pada tahun 2024. Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Fasfih mengatakan ada 82 orang mengikuti seleksi ujian CAT yang dilaksanakan serentak se-Indonesia. Mereka memperebutkan formasi sebagai ketua kloter sebanyak 16 orang, pembimbing ibadah kloter 1 orang, dan formasi PPIH Arab Saudi dengan rincian layanan akomodasi 2 orang, layanan transportasi 1 orang, layanan konsumsi 2 orang, layanan sikskohat 1 orang, dan pembimbing ibadah 1 orang. Para peserta yang berasal dari kabupaten kota ini diwajibkan menyelesaikan 100 soal ujian dengan durasi 1 jam. Dengan menggunakan aplikasi di smartphone masing-masing, hasil ujian tersebut akan langsung dapat dilihat langsung oleh para peserta setelah mengikuti ujian. Alhamdulillah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada hari ini, alhamdulillah melaksanakan rekrutmen petugas haji PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi yang dilaksanakan serentak pada hari ini seluruh Indonesia untuk nanti para petugas ini yang nanti setelah mereka ikut tes dan kemudian lolos dalam tes nanti akan bertugas pada musim haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Diharapkan dari hasil seleksi ketat ini, para peserta yang bertugas sebagai pembimbing haji dapat bekerja secara maksimal selama pelaksanaan haji tahun 2024. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Diduga arus pendek listrik, 1 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Tarumanegara terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. 1 unit rumah di kawasan Jalan Tarumanegara RT 12 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Jumat dini hari terbakar. Bangunan yang mayoritas mudah terbakar mengakibatkan petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini, namun rumah yang berada di kawasan padat penduduk ludes terbakar. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran disebabkan adanya korsleting listrik pada alat pemasak nasi hingga menyambar tabung gas 12 kg yang diduga bocor. Malam ini kita menerima laporan masyarakat yang langsung datang ke pos pelayanan pemadam kebakaran di Kecamatan Jambi Timur. Adanya 1 unit rumah yang terbakar yang ditinggalkan oleh penghuni dalam keadaan kosong dan diduga karena tabung gas yang bocor dan juga mesin dispenser yang magicom yang konslet hingga menyambar dari tabung gas itu dugaan yang kita lihat di lapangan. Akibat insiden kebakaran tersebut, ditafsir korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.
Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.